Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja. Baik, udah di siang hari ini saya sengaja membuat video pembelajaran di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini. Pada hari ini akan membahas mengenai keseimbangan ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Dan mengapa saya membuat video ini ya karena pada materi hari ini banyak perhitungan. Diharapkan teman-teman nanti dengan ada video ini teman-teman bisa mengulang-ulang apabila masih belum jelas seperti itu. Baik, kita mulai ya untuk pembahasan hari ini. Kita dimulai dari keseimbangan ekonomi 2 sektor terlebih dahulu. Apa itu keseimbangan ekonomi 2 sektor? Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan mengenai CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti teman-teman diharapkan setelah saya sampaikan video ini dapat menjelaskan mengenai pendapatan nasional mulai dari 2 sektor, 3 sektor sampai 4 sektor. Kemudian perbedaannya apa, penjelasannya bagaimana, pengertian bagaimana, kemudian setelah itu nanti ada perhitungannya ya, perhitungan pendapatan nasional 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Baik, yang pertama untuk pendapatan nasional 2 sektor. Apa sih pendapatan nasional 2 sektor itu? Yang dimaksud dengan perekonomian 2 sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari 2 sektor, yang namanya dengan 2 sektor ya, yaitu adalah sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Berarti rumah tangga hubungannya dengan konsumen dan produsen. Jadi diasumsikan dalam perekonomian 2 sektor ini tidak ada kegiatan pemerintah maupun kegiatan luar negeri itu atau perdagangan ekspor maupun impor seperti itu. Jadi ini merupakan perekonomian yang paling sederhana, yaitu adalah 2 sektor. Jadi nanti yang membedakan adalah kalau 3 sektor itu adalah ditambah dengan kegiatan pemerintah, pengembangan pemerintah. Kalau yang 4 sektor ditambah dengan kegiatan luar negeri atau yang disebut dengan perekonomian terbuka. Terbuka berarti sudah melakukan kegiatan ekspor dan impor. Baik, kita hari ini akan membahas mengenai 2 sektor terlebih dahulu. Ini bagannya mengenai perekonomian 2 sektor. Ini merupakan simbiosis ya, gambar simbiosis mutualisme antara konsumen dan produsen. Jadi konsumsi seperti ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya untuk bagian seperti ini. Jadi rumah tangga konsumen itu melakukan konsumsi ke barang yang telah diproduksi oleh perusahaan. Jadi ada 2 kemungkinan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, yaitu dia melakukan konsumsi, sisanya konsumsi akan ditabung. Ini runtutannya seperti ini ya. Jadi dari perusahaan memberikan gaji, upah, sewa untuk kepada konsumen rumah tangga, mendapatkan pendapatan rumah tangga, kemudian pendapatan itu nanti akan digunakan untuk kegiatan konsumsi atau kegiatan tabungan. Kalau untuk konsumsi nanti akan balik lagi ke perusahaan seperti itu. Kalau untuk kegiatan tabungan di lembaga keuangan seperti perbankan seperti itu. Kemudian lembaga keuangan ini memberikan pinjaman ke penanaman modal investor, kemudian investor akan memberikan investasinya ke perusahaan. Seperti ini. Ini untuk aliran pendapatan 2 sektor. Jadi setelah itu ini saya langsung ke keseimbangannya ya. Jadi memang ini video ini menyampaikan mengenai perhitungannya. Jadi dikatakan seimbang yaitu antara pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa dengan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa itu dikatakan seimbang ya. Jadi konsumen mengeluarkan untuk konsumsi dan dari segi produsen itu untuk menghasilkan barang. Jadi antara pengeluaran dan menghasilkan barang itu jumlahnya seimbang. Itu namanya keseimbangan 2 sektor. Jadi dari segi konsumen itu membelanjakan pendapatannya dan sisanya untuk tabungan. Kalau untuk fungsinya adalah Y sama dengan C plus S. Kalau dari segi produsen
Seperti tadi ya saya sampaikan, ada konsumsi atau untuk investasi. Konsumsinya produsen itu adalah yang memproduksi barang atau jasanya itu tersebut, yaitu konsumsi. Dia ingin memproduksi atau untuk kegiatan investasi, seperti itu ya. Ini pendapatan nasional dua sektor dikatakan seimbang apabila C ditambah S, konsumsi tambah saving, sama dengan konsumsi ditambah investasi. Atau lebih mudahnya adalah S sama dengan I ya, kalau C-nya kita coret seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini untuk tabel yang menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dua sektor, di mana di sini ada pendapatan nasional 840, tadi kan ini didapat dari konsumsi dan saving kan, 720 dan ditambah 120 dapat 840. Kemudian ini pengeluaran agregat, ini dari segi produsen, jadi ini segi produsen, kalau ini dari segi konsumen. Ini juga didapat dari konsumsi dan C ditambah I, 720 ditambah 120. Nah, ini kan keadaan seimbang tadi ya, sampaikan saving sama dengan investasi. Itu keadaan seimbang. Kemudian di bagian yang atas ini keadaan perekonomiannya dalam keadaan ekspansi. Kok bisa? Coba bisa diamati teman-teman di tadi kan S sama dengan I ya. Bisa diamati ini S-nya 90, investasinya 120. Ya kan? Ini keadaan investasinya berarti artinya investasinya ini lebih banyak dibandingkan tabungan. Ini dikatakan ekspansi ya. Karena kalau investasinya lebih banyak diharapkan negara itu akan berkembang, apalagi kalau negara itu diinvestasikan ke sektor-sektor yang produktif, seperti misalnya jalan tol, misalnya ya yang sektor-sektor produktif kan banyak ya, ada jalan, ada jembatan, ada apalagi untuk investasi-investasi jangka panjang itu akan dikatakan perusahaan itu negara itu ekspansi ya. Kalau kontraksi ini ya S dan I, jadi tabungannya lebih banyak dibandingkan dengan investasi. Itu artinya negara tersebut kecenderungannya penduduknya itu lebih main aman atau saving ya, atau mengkeep pendapatannya untuk tabungan dibandingkan untuk investasi. Jadi seperti keadaan yang sekarang, ini kan di keadaan COVID ya 19. Jadi dibandingkan investasi cenderungannya masyarakat itu cenderungannya untuk menabung ya, karena masih ada kendala COVID ini, COVID-19, orang-orang cenderung untuk menyimpan dananya di bank. Nah, makanya ini keadaan perekonomian dalam keadaan kontraksi ya. Jadi kalau ini terus dibiarkan terus naik terus, investasinya nggak digenjot ya, negaranya itu tidak berkembang seperti itu. Kita lanjut ya. Ini keadaan ekspansi, itu pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatan nasional ya. Kemudian kelebihan permintaan tersebut akan menggalakkan para pengusaha menambah produksi mereka dan diharapkan pendapatan nasional akan bertambah tinggi. Itu makanya disebut dengan ekspansi. Kemudian untuk keadaan seimbang itu adalah I, investasi dengan saving. Kemudian untuk keadaan kontraksi itu pada saat pengeluaran agregat itu pada yang produsen itu lebih kecil daripada pendapatan nasional. Produksi barang-barang yang melebihi permintaan tersebut akan mendorong perusahaan untuk menurunkan kegiatan mereka. Jadi investasinya lebih kecil dibandingkan savingnya. Jadi produksinya banyak, tapi yang beli nggak ada karena dia cenderung saving itu tadi. Itu ya, jelas ya. Baik, kita lanjut ke perhitungannya. Nah, kita akan ambil contoh. Ini ada contohnya adalah konsumsi. Jika konsumsi adalah C sama dengan 90 ditambah 0,75Y. Ini nanti persamaannya seperti ini. Ini terdiri dari C otonom, itu adalah konsumsi tanpa dipengaruhi dengan pendapatan. Nah, itu C kalau di matematika ekonomi ada C otonom ditambah dengan CY ya. Ini C adalah konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan.
ini untuk bersamanya seperti ini 0,75Y, kemudian I sama dengan 120. Kemudian tentukan keseimbangan pendapatan nasional dua sektor. Caranya tinggal dimasukkan nih ya ke persamaan ini, fungsi ini C ditambah I. Nah, tinggal dimasukkan aja Y sama dengan C tadi 10 ditambah 0,75Y tambah I. Kemudian ini Y-nya kan 1. Ini pindah ruas ke sini jadi tadinya plus positif ke jadi negatif. Y sama dikurangi 0,75Y, kemudian ini 90 ditambah 120 sama dengan 210. Y dikurangi 0,75Y, ini harusnya 0,25Y ya. Ini cuma shortcut langsung. Ini 0,25Y sama dengan 210. Kemudian Y, kemudian 0,25 pindah ke sini, jadi 210 dibagi 0,25. Sama dengan Y atau pendapatan nasional dua sektornya adalah 840. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke keseimbangan ekonomi tiga sektor. Kalau tiga sektor itu adalah interaksinya ditambah ya, jadi ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jadi menurut perekonomian tiga sektor ini juga termasuk dengan perekonomian tertutup ya, karena tidak ada hubungan dengan luar negeri. Jadi tertutup, dia mengandalkan sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah saja. Dia tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Nah ini ya, kalau untuk tiga sektor tadi yang saya sampaikan ada, kalau yang dua sektor itu kan perusahaan, rumah tangga, lembaga keuangan, dan penanaman modal. Kalau yang pemerintah, nah kalau dengan pemerintah hubungannya dengan pajak. Jadi kalau rumah tangga konsumen ini membayar pajak, ini juga perusahaan juga menyetor pajak, kemudian pemerintah ini pengeluaran konsumsi pemerintah, dia beli dari perusahaan, dia muter seperti ini ya. Seperti itu, ini pemerintah juga untuk konsumen seperti ini. Kalau pemerintah berarti hubungannya dengan pajak. Selanjutnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Tadinya hanya untuk konsumsi dan ditabung saja. Kalau sekarang ditambah dengan membayar pajak. Jadi dengan T. Begitu pula dengan sektor produsen atau perusahaan juga sama ya. Tadi bersamanya C, S plus T ya kan untuk konsumen. Kalau yang untuk produsen C plus I ditambah G dari government ya, pengeluaran pemerintah seperti ini. Jadi ini dikatakan seimbang kalau yang tiga sektor ini adalah I plus G, investasi ditambah pengeluaran pemerintah, sama dengan saving ditambah dengan pajak T ya. Seperti itu. Ini langsung ke contohnya, misalnya ada keseimbangan perekonomian tiga sektor, berapa pendapatan nasional perekonomian tiga sektornya. Ini C sama dengan 60 tambah 0,75Y, untuk persamanya sama ya. C0 ditambah CY, S-nya ini saving min 100 plus 0,25Y, I-nya adalah 120, G-nya 60. Dengan demikian pendapatan nasional untuk keseimbangan tiga sektor tinggal dimasukkan aja ya, yang C, I, dan G. Kalau pakai S juga boleh, berarti C, S, dan T. Itu berarti ada pajaknya ya. Ini karena soal ya, berarti ini tinggal di yang ada C, I tambah G. Itu dimasukkan 60 ditambah 0,75Y untuk konsumsi ditambah investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah 60. Ini 60 ditambah 60, 120 tambah 120, 240. Ini Y kan 1 ya. 1 ini pindah ruas ke sini jadi negatif. Jadi 1 dikurangi 0,75Y sama dengan 0,25 sama dengan 240Y sama dengan 240 dibagi 0,25. Berarti ketemunya 960 untuk tiga sektor ini.
Ya ini ya untuk tabelnya sama. Ini untuk Y pendapatan nasional sebelah sini 960 didapat tadi ini dari ini ya CIG ya 900 Y-nya 960 kemudian I-nya 120 C I G kan 780 tambah 120 tambah 960 C S T temu 960 ini dikatakan seimbang ya kan kalau IG sama dengan apa tadi S tambah T kan 140 tambah 40 berapa 180 ini juga 180 ya dikatakan seimbang ini juga sama seperti tadi argumennya jadi ini I tambah G ini berapa 180 ini cuma 120 berarti ini kan lebih sedikit savingnya ya saving sama pajak dan ini investasinya lebih banyak itu dikatakan ekspansi kalau yang sebelah sini IG-nya berapa ini 180 ini savingnya lebih banyak ya 240 kalau sini savingnya lebih sedikit investasinya lebih banyak jadi kalau investasi dan G-nya lebih besar daripada S dan T itu ekspansi kalau lebih kecil berarti kontraksi seperti itu kemudian di dalam perekonomian 3 sektor ini ada pajak juga tadi saya sampaikan ada kalau pengeluaran pemerintah ada pajak jadi pajak itu dibagi jadi dua ada pajak tetap atau pajak spesifik ya jadi pajak spesifik itu yang dikenakan per unit ini T-nya adalah 40 itu per unitnya ada pajak spesifik ada pajak proporsional kalau proporsional ini pajak yang dikenakan secara persentase ya, dalam bentuk persentase jadi ini pajaknya dikenakan 0,2 dari pendapatan nasionalnya itu atau 20% dari pendapatan nasional. Ini ada contoh untuk pajak proporsional, ini perhitungan yang tadi ya, CI plus G, ini 90, C-nya tambah 0,6 Y, C-nya ya, 90 tambah 0,6 Y kan, 90 tambah 0,6 Y, tambah I, tambah G. Kemudian ini Y-nya, kemudian ini plus, dipindah gini jadi minus, jadi 0,4 Y. Kemudian 480 ini 90 tambah 150 tambah 240. 480 Y sama dengan 480 dibagi 0,4. Ini ketemu 1200. Baik, untuk yang terakhir, keseimbangan ekonomi 4 sektor. Jadi berarti artinya ini sudah masuk ke perekonomian terbuka. Jadi sebagian besar negara-negara di dunia ini kan memang kebanyakan perekonomian terbuka ya karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk menambah devisa dia melakukan kegiatan namanya ekspor dan impor. Jadi kalau pas sektor ini kegiatannya ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri. Perekonomian pas sektor ini merupakan model perekonomian yang melakukan hubungan ekonomi dengan dunia internasional. Perekonomian menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Dan ini termasuk perekonomian 4 sektor perekonomian terbuka ya. Seperti ini untuk alurnya atau pendapatannya atau simbiosisnya ya kita kenal. Jadi tadi ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, ditambah lagi satu lagi ke luar negeri. Jadi rumah tangga atau konsumen ini melakukan impor ke luar negeri, kemudian ini ekspor masuk ke perusahaan ini ya. Nah, kalau keseimbangan perekonomian
4 sektor, berarti ini untuk fungsinya, berarti Y ditambah M itu adalah impor, sama dengan C konsumsi ditambah I tambah G ditambah dengan X atau ekspor. Kalau lebih mudahnya seperti ini, Y sama dengan, atau ya, ini bisa pakai persamaan ini atau pakai yang persamaan ini. Konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor kurangi impor. Seperti itu. Ya, kita terapkan ke kasus. Ini studi kasus ya. Ini misalnya contoh C-nya adalah 500 ditambah 0,8 YD. YD itu adalah pendapatan disposable ya teman-teman. Jadi pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jadi ini mah. Ini ada T. Kalau ininya D, YD itu berarti harus nanti dikurangi dengan pajak juga ya. Karena kemarin kita juga sebelumnya belajar mengenai pendapatan disposable ya, jadi benar-benar diterima oleh masyarakat, berarti dikurangi oleh ada NNP, NNI, ada pajak itu kan personal income sampai ketemu YD, ini berarti kurangi dengan pajak-pajak ya. Kalau ini pajaknya 25%, artinya adalah 0,25 dari pendapatan, ini pajak proporsional ya, bentuknya persentase, I-nya 500, G-nya 1000, X-nya 800, M-nya itu atau impornya 0,1 Y, 10% dari Y. Yang pertama, langkah pertama adalah tentukan fungsi konsumsinya dulu. Jadi kan konsumsinya masih YD kan. Jadi kalau nanti harus dicermati apakah itu Y atau YD. Kalau YD harus dikurangi pajak dulu, seperti itu. Ini 500 ditambah 0,8 YD, seperti ini 500 tambah 0,8 Y kurangi T, ini ya. Kemudian 500 0,8 Y, ini dikali maaf ini 0,8, terus ini Y dikurangi T-nya kan 0,25 tadi kan 0, ya kan kalau ada pajak kan itu mengurangi konsumsi kan ada pajak. Kemudian ini 500 ditambah ini kali 0,8 Y, 0,8 dikali negatif atau minus 0,25 Y. Jadi ketemu min 0,2 Y. Jadi untuk fungsi konsumsi yang baru itu 500 ditambah 0,6 Y. Setelah itu baru dimasukkan ke rumus tadi ya, persamaan tadi C, I, G tambah X min M. Ini C-nya 500 ditambah 0,6 Y, jadi persamaan yang baru. I-nya 500, G-nya 100, X-nya 800 ya. Dikurangi dengan impor 0,1 Y. Kemudian ini 500, ini dikumpulkan ya yang angka-angkanya ini 500 tambah 500 tambah 1000 tambah 800, ini 0, Y-nya dikumpulkan jadi 1, 0,6 Y dikurangi 0,1 Y. Ini dijumlah 500 tambah 500 tambah 1000 tambah 800, ini 2800 ditambah 0,5 Y, ini ya 0,6 kurangi 0,1. Kemudian ini dipindah ruas ke sini, Y dikurangi 0,5 Y, ya kan, ini 2800 tetap, 1 dikurangi 0,5 kan tetap 0,5 Y sama dengan 2800. Jadi nanti Y-nya adalah 2800 dibagi 0,5 Y. Ya, itu bahasan mengenai pendapatan nasional 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Sekian video dari saya. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan, silahkan bisa diajukan pada saat pertemuan tatap muka menggunakan Zoom. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya tutup untuk videonya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.